Ya, hamba Allah yang muliakan. Baik, kita akan lanjut pada poin-poin khusus bagaimana tata cara melakukan ruqyah syariah itu. Ya, yang pertama, hamba Allah, perlindungan, ta'awud, ya. Seseorang tidak boleh menyerang kecuali dia telah siap dan memiliki senjata. Dan seseorang tidak boleh bertahan kalau dia tidak memiliki dinding perlindungan. Maka buatlah benteng dan bertahanlah, miliki senjata dan seranglah. Maka bagi seorang peruqyah, perlindungan yang dimaksud adalah bukan keris, bukan tameng, bukan jaket anti peluru, ya, agar tidak bisa dipukul setan, ya, ataupun ilmu-ilmu bela diri, ground full body fighting, ya, bukan, ya, tetapi adalah perlindungan dari mara bahaya sihir dan serangan setan. Dengan apa? Contohnya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca ta'awud yang lebih khusus, ya. Ya, bunyinya seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau Anda baca ini, maka Anda keluar rumah, maka Anda akan aman sampai Anda kembali lagi. Jadi misalkan saya ingin meruqyah seseorang, ya, di Tangerang, saya ada di Cibubur, maka dari saat saya keluar dari rumah, setelah saya bersiap-siap adalah membaca apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Itu ya yang betul. Kemudian membaca basmalah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ada ta'awud dan basmalah. Basmalahnya seperti itu, tujuannya adalah untuk mengundang malaikat penjaga. Jadi ketika kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka turunlah satu malaikat yang menjaga kita sampai kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian saat kita membaca ta'awud, itu sudah timbul satu perlindungan. Kemudian kita juga bisa mengambil kekuatan yang lainnya, yakni dengan berwudu, hamba Allah. Jadi kita susun aja ya. Yang pertama ta'awud, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Kemudian berwudu. Ya, berwudu ini tujuannya adalah mensucikan jiwa raga kita, dan ini akan ada turun satu malaikat yang melindungi kita juga sampai kita batal wudu, ya. Kemudian hamba Allah ada yang ketiga adalah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka ini juga mengundang satu malaikat, ya, untuk melindungi kita. Dan selanjutnya hamba Allah baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim 3 kali, ya. Kemudian selanjutnya berperbanyak zikir. Jadi dengan berzikir kepada Allah, maka ini akan membuat malaikat, ya, datang melindungi kita berlapis-lapis sampai ke langit. Allah yang muliakan, ya. Dan kemudian yang terakhir, ya, meniatkan untuk menjenguk orang yang akan kita ruqyah. Karena kata Nabi, ya, sesiapa yang menjenguk saudara yang sakit, maka di kepalanya ada 70.000 malaikat yang menjaga dan mendoakannya. Masya Allah, luar biasa ya. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama ta'awud, yang kedua wudu, ya. Juga bisa disempurnakan dengan sholat, ya, sholat 2 rakaat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, baca bismillahilladzi la yadurru, ya. Kemudian memperbanyak zikir dan meniatkan untuk menjenguk pasien Anda. Jadi niatnya jangan cari donasi. Wah, ini beda lagi jurusannya, ya. Ibu sekalian, niatnya jangan cari beras juga. Wah, ini lebih berat lagi. Kalau ini namanya bargaining, ya. Jual beli namanya, ya. Dan sedikit, ya, hamba Allah yang muliakan, kalau kita cari nafkah dalam ruqyah ini sedikit yang kita dapatkan. Tapi kalau kita
berniat untuk menolong orang, ya maka kita akan senantiasa dalam pertolongan Allah Ta'ala. Jadi niatkan untuk menjenguk dan menolong seseorang tersebut. Kemudian hamba Allah yang muliakan, yang terakhir, kalau kita niat menjenguk, ya 7 poin ya tadi. Kalau kita niat yang menjenguk, pasti kita harus membawa hadiah. Jadi bawalah hadiah yang kira-kira nanti menjadi kebahagiaan buat pasien kita. Apa contohnya? Kalau saya biasanya bawa madu. Ya, di tas saya ini senantiasa ada madu. Madu sidar ya. Ini biasanya kalau orangnya sulit sadar ya, kita bisa teteskan di mulutnya ya. Orangnya menikmati, setannya kelabakan ya. Kalau tidak memiliki madu bunga bidara atau madu Yaman ya, Anda bisa mengambil madu yang biasa, madu lokal, diberikan botol seperti ini. Di sini ada ya, ada apa namanya ini, ada tutup bukanya ya seperti ini. Ini nanti bisa diteteskan sama orang yang diganggu setan, begitu hamba Allah ya. Ketika peruqyah memperhatikan kantong pasiennya, maka dia pasti lalai dari memperhatikan hati pasiennya. Ya, dan yang harus diperhatikan seorang peruqyah itu bukan kantongnya, tetapi hati pasiennya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah, kemudian mensucikan jiwa raga kita dengan berwudu ya. Tentu baju dalam keadaan bersih, rapi ya, jangan sampai kita pakai topi, pakai kaos ya. Tidak menunjukkan syiar seorang mukmin, kemudian melakukan salat 2 rakaat sebelumnya, ini adalah salat mutlak yang dimaksudkan ya, hamba Allah yang muliakan. Kemudian selanjutnya ada membaca Al-Falaq dan An-Nas, ini mohon diperhatikan ya, caranya seperti ini. Dikumpulkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 3 kali juga ditiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali juga ditiupkan juga. Baru ditiupkan, diusapkan di wajahnya ya. Mengusapkan seperti ini. Dengan usapan yang dalam. Ya, leher, dada, seluruh tubuhnya diusap ya. Dan itu dilakukan 3 kali. Ini untuk memproteksi diri kita dari was-was ya, lebih segar lagi. Kemudian selanjutnya adalah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah.